Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dari kitab Mazmur pasal 47 ayat 2. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Demikianlah firman Tuhan. Setiap kita tentunya pernah bertepuk tangan, mengelu-elukan, dan bersorak-sorai. Biasanya hal tersebut kita lakukan ketika kita sedang bergembira, bersuka cita terhadap suatu pencapaian atau prestasi yang kita dapatkan. Pencapaian atau prestasi itu bisa kita sendiri yang mendapatkannya, bisa juga keluarga, saudara, teman, sahabat, atau kenalan, dan bisa juga karena pencapaian atau prestasi orang lain. Lalu kita mengapresiasinya dengan bertepuk tangan, bersorak-sorai, dan mengelu-elukan. Renungan hari ini mengajak kita untuk melakukan hal tersebut, yaitu untuk bertepuk tangan, mengelu-elukan Allah dengan sorak-sorai. Tentu saja ada alasan mengapa kita melakukan itu. Di dalam pasal 47 ini, di ayat-ayat selanjutnya, dikatakan alasan mengapa pemazmur mengajak kita untuk melakukan hal tersebut. Alasan yang pertama adalah, kita bisa baca di ayat yang ketiga, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Dengan pemahaman dari ayat yang ketiga ini, artinya Allah yang maha tinggi itu dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Kedahsyatan dan kebesarannya itulah yang menjadi kekuatan iman bagi kita akan penyertaannya, pertolongannya di dalam kehidupan kita. Kedahsyatan dan kebesaran Allah itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk terus mengimani Dia dalam menjalani kehidupan kita. Alasan yang kedua ada dalam ayat 4. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Dari pemahaman ayat 4 ini, jelaslah bahwa ketika bangsa-bangsa telah ditaklukkan Allah di bawah kuasa kita, dan ketika suku-suku bangsa telah ditaklukkan Allah di bawah kaki kita, maka tidak ada pergumulan yang tidak bisa kita taklukkan, kita atasi, kita hadapi bersama dengan Allah. Ini menjadi kekuatan bagi kita ketika kita bertemu dengan berbagai ragam persoalan kehidupan. Ketika kita bertemu dengan berbagai macam pergumulan hidup, dengan beban-beban hidup yang seakan-akan membuat kita berbeban berat. Ayat 4 ini, alasan kedua ini mengingatkan kita bahwa Allah menaklukkan semuanya itu bagi kita. Alasan yang ketiga adalah yang tertulis dalam ayat 5. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Dengan memahami ayat yang kelima ini, kita bisa mengerti bahwa Allah telah memberikan yang terbaik bagi kita. Pemilihannya atas kita, atas bangsa Israel dan bagi kita, sekaligus Dia memperlengkapi kita dengan segala yang kita butuhkan. Ia memilih bagi kita tanah pusaka,
kebanggaan Yakub yang dikasihi. Jika Allah telah memberikan yang terbaik bagi kita, maka seharusnya lah kita pun memberikan yang terbaik bagi Allah. Dengan memahami bahwa Allah memberikan yang terbaik bagi kita, maka tidak ada hal lagi yang perlu kita ragukan, khawatirkan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Alasan yang keempat tertulis dalam pasal yang ke-6. Maksud saya dalam ayat yang ke-6. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Saya ulangi sekali lagi. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Dengan memahami ayat yang ke-6 ini, maka kita benar-benar tahu, paham, yakin bahwa Allah telah menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya ada kepastian bagi kita yang percaya kepadanya beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Karena Allah telah naik ke sorga mempersiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki hari pertama di bulan Juli 2020. Beberapa bulan telah kita lalui dengan pandemi COVID-19. Dan kita masih berada dalam pergumulan itu saat ini. Ada banyak hal yang mungkin menjadi rencana dan harapan kita, baik secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara di bulan Juli ini. Khususnya anak-anak kita, para orang muda mempersiapkan untuk proses pendidikan mereka di kelas di tahapan selanjutnya. Dengan teks pada hari ini, kita diingatkan apapun pergumulan kita, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bertepuk tangan, untuk tidak mengeluh-elukan Allah, untuk tidak bersorak-sorai kepada Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah ingat segala kebaikan, kasih, dan kuasa Allah yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Semakin kita mengingat kasih, kebaikan, dan kuasa Allah di dalam kehidupan kita, maka kita akan semakin memuliakan Dia dalam kehidupan kita. Dan ketika kita memuliakan Dia dalam kehidupan kita, melalui tepuk tangan kita, melalui elu-elu yang kita sampaikan, melalui sorak-sorai kita, maka ada sukacita di hati yang akan kita rasakan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Dan ketika ada sukacita di hati kita, maka akan ada buah manis yang kita hasilkan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Ada kebaikan, kebenaran, hal-hal yang kita akan hidupi senantiasa di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menghidupi itu, maka kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi semesta, dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Teruslah mengingat kebaikan Tuhan. Teruslah merasakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Maka kita akan senantiasa bertepuk tangan, mengelu-elukan Allah, dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Saya akan menutup renungan pagi ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64, bait yang kedua. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicintai
kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kasih, kebaikan, dan kuasa-Mu melampaui akal dan pikiran kami. Itulah yang selalu menjadi dasar bagi kami untuk memuji Tuhan, membesarkan Tuhan, bertepuk tangan bagi Tuhan, mengeluh-elukan Tuhan, dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kiranya kehidupan yang demikian senantiasa memenuhi hari-hari kehidupan kami. Dan ketika itu kami lakukan, akan ada sukacita di hati. Dan ketika ada sukacita di hati, akan terpancarlah kebahagiaan itu dalam hidup keseharian kami. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi sesama, bagi semesta, dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas pada hari ini, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.